Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatus Solihah dari SD Antropodo 1 CGB Angkatan 9 kelas 209A. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Kuswin Pak Kuswin selaku Kepala Sekolah SMA Kemala Bayangkari Paswaru, Sidoarjo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Terima kasih Pak Kuswin. Hari ini saya minta sedikit waktunya ya Pak untuk wawancara tentang nilai-nilai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan ya Bapak. Ini ada yang saya tanyakan Pak Kuswin selaku jenengan sebagai pimpinan. Bagaimana Pak Kuswin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelum saya menjawab itu, terima kasih sudah datang ke SMA Kemala Bayangkari Pak. Nah, terkait dengan pertanyaan jenengan tadi itu, bagaimana mengidentifikasi? Seperti kita ketahui Bu, setiap kali dimanapun juga di instansi sekolah manapun, pasti kepala sekolah itu dihadapkan ada beberapa kasus. Dari beberapa kasus itu kita sudah mengidentifikasi bagaimana cara mengidentifikasi. Yang pertama itu kita harus membedakan mana yang termasuk dilema etika, di mana posisi antara yang terlibat itu benar dengan benar, atau rujukan moral dengan benar dan salah. Kalau rujukan moral itu pasti kita lebih enak dalam melakukan sebuah keputusan, kita ambil yang benar. Tapi yang ketika masuk ke dilema etika, ketika posisi yang terlibat itu benar dan benar, maka yang harus kita lakukan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kita lakukan adalah mengidentifikasi itu kasusnya bagaimana. Kemudian jangan sampai keputusan tersebut menjadi salah. Yang jelas kita utamakan untuk kenyamanan sosial di sekolah. Itu ya Pak ya, jadi harus diidentifikasi dulu, mengumpulkan yang bersangkutan untuk menanyakan apa yang benar-benar terjadi supaya tidak ada kesalahan ya Bapak. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Ini yang menjadi agak sulit ya, ketika kita menemukan sebuah kasus di mana posisi yang terlibat itu benar dengan benar, seperti itu. Lah, yang penting dalam mengambil sebuah keputusan, kita tidak boleh membenturkan dua pihak ini. Ya, bagaimana solusinya agar tidak membenturkan? Ya, kita beri pemahaman di antara mereka. Yang penting di benang merah tersebut itu kita harus membuat kebijakan yang mengandung nilai-nilai kebenaran, kesetiaan, rasa adil, belas kasihan, dan bagaimana kebijakan itu berdampak positif bagi sekolah, seperti itu. Jadi intinya harus diambil benang merah, kita pilih adakah nilai kejujurannya, kebenarannya, keselamatannya, pemanfaatan itu ya Bapak. Luar biasa Pak. Selanjutnya Pak Kuswin, setelah Anda panjenengan itu tadi sudah menilai ya mana nilai-nilai yang mengandung universal itu tadi yang kebajikan, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi prosedurnya ketika tadi dihadapkan oleh dilema etika, yang jelas kita pilih mana yang paling kecil itu. Yang penting itu artinya kita harus memilih mana yang besar manfaatnya dengan mempertimbangkan apa. Yang menjadi acuan kita itu adalah peserta didik, di mana siswa itu harus dia tidak boleh dirugikan atas kebijakan yang kita ambil. Terutama berpikir prinsip hasil akhir, berbasis pada peraturan, berbasis pada rasa peduli, sehingga tahap berikutnya ketika itu maka kita harus mengidentifikasi, ya, mencari fakta-fakta dan menemukan peluang
Kemudian insya Allah dari situ ketika kita secara hati itu meyakini bahwasanya kebenaran itu ke hal yang menjadi dasar kehidupan kita, insya Allah kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke Bapak, luar biasa ya. Jadi Pak Kuswin ini dalam mengambil langkah-langkah dilihat dari segi keterampilan pengambilan keputusan ya Pak ya. Terutama manfaatnya dilihat bagi siswa itu sendiri. Oke Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kuswin anggap sebagai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang efektif. Ya. Bagaimana sebuah kebijakan menjadi efektif itu ketika kita menyederhanakan permasalahan. Jadi masalah itu kita anggap sebuah hal yang kecil, jangan sampai dibesar-besarkan. Apalagi membanding-bandingkan, kemudian membenturkan, itu yang tidak boleh. Jadi kita buat yang negatif, kita buanglah yang negatif itu. Kemudian kita membangun sebuah kebijakan, di mana kebijakan itu harus berpihak pada siswa, kemanfaatannya itu pada siswa. Begitu ya Pak ya. Jadi disederhanakan dulu permasalahannya ya. Jadi misalkan masalahnya besar ya kita anggap pasti semua masalah ada solusinya begitu Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Pak Kuswin hadapi dalam mengambil keputusan untuk kasus? Kalau tantangannya ketika kita seperti yang dari awal, ketika kasusnya dilema etika, ya. Tantangannya gini Bu, ini kan posisinya benar dan benar, seperti itu. Kadang-kadang orang kan tidak bisa menerima atas aku ini benar dan sebagainya. Nah, ini yang agak sulit dalam proses untuk memahamkan seseorang itu, dan kita harus meyakinkan orang tersebut harus ikhlas untuk menerima dan menjalankannya. Bukan hanya menerima, tapi menjalankan step keputusan yang sudah diambil oleh pihak sekolah. Dan ini tantangan. Ya, terutama yang jelas sebagai kepala sekolah saya harus tetap istiqomah tentang apa yang sudah saya putuskan dan saya yakini kebenaran. Yang penting nilai kebenaran dan nilai yang keberpihakan sekolah kepada siswa. Luar biasa Pak Kuswin ya. Jadi Pak Kuswin sebelum memutuskan itu harus memahamkan berbagai pihak ya Pak ya. Kita harus paham. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Kalau ada jadwal tertentu tidak, karena kan kasus itu kan tidak by design, tapi kan mengalir begitu aja. Dan banyak sekali kasus yang harus kita lakukan dalam skala prioritas tersebut. Yang langsung terjadi ya Pak ya. Apalagi yang langsung terjadi dan itu merujuk pada dilema etika. Kalau bujukan orang kan tinggal kita pilih yang benar aja. Nah, yang menjadi prioritas tersebut itu adalah yang penting satu, hal yang harus kita lakukan, kebijakan tersebut harus secara tepat dan secara cepat. Supaya Pak, supaya lingkungan menjadi kondusif dan tidak kemana-mana. Luar biasa, memang begitu ya Pak. Memang pimpinan harus begitu bertindak cepat. Nah, biar lingkungannya kondusif. Itu yang selalu didambakan. Selanjutnya Pak Kuswin, dari hal-hal tersebut faktor apa yang mempermudah atau membantu Pak Kuswin dalam mengambil sebuah keputusan tadi? Yang saya ambil pertama faktor-faktornya apa saja. Yang pertama itu adalah satu, setiap keputusan itu kita harus berkomunikasi kepada warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa yang terlibat, orang tua, dan lingkungan sekolah. Terutama pengelolaan emosi yang paling penting ini Bu, supaya apa? Supaya tidak jadi salah paham antara mereka yang terlibat. Nah, sehingga kita harus benar-benar menerapkan teori pengambilan keputusan atau kebijakan ke nilai-nilai kebajikan dalam sekolah itu menjadi faktor penentu dan menjadi faktor membantu saya
tersebut ya, Iya. membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. Luar biasa Pak. Iya. Nah, jadi komunikasi yang baik ya Pak ya. Komunikasi yang baik. Ini yang terakhir Pak Kuswin, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Ya, dari pengalaman-pengalaman tersebut? dari pembelajaran yang berbagai kasus yang sudah saya alami di sekolah SMA Kemang Hari 4 Iya. ini, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran. Yang pertama, saat mengidentifikasi jenis kasusnya, itu baru pembelajaran bagi saya. Kemudian harus menyelesaikan ini lebih awal, lebih cepat, lebih tanggap, dan setiap keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar kita uji, kita refleksikan seperti itu, sehingga paradigma kita, yaitu keberpihakan kita kepada siswa, itu menjadi sesuatu yang mutlak, harus kita dasarkan pada setiap keputusan yang diambil oleh sekolah. Itu Bu. Sudah Pak, Ya. luar biasa wawancara hari ini ya Pak. Pak Kuswin memang hebat, memang luar biasa sebagai pimpinan, patut dicontoh ya. Iya. Terima kasih waktunya Pak Terima Kuswin. kasih. Demikian wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminatus Solihah dari SD Antropodo 1 CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya ditemani dengan Bapak Anwar selaku Kepala Sekolah SDN Nginyas. Selamat pagi Pak Anwar. Pagi Bu Am, ada bisa dibantu? Iya Bapak, hari ini saya ingin wawancara sebentar mengenai nilai-nilai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebijakan universal. Jadi Bapak, Pak Anwar, ini yang saya tanyakan, Bapak Anwar sebagai kepala sekolah di SDN Ngingas ini, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral Bapak? Ya. Ya, terima kasih Bu Am. Memang permasalahan yang ada di sekolah, yang dilema etika, bukan moral itu selalu ada di setiap guru. Nah, karena kalau dilema etika itu kan sama-sama benar. Jadi, tapi kita sulit untuk memutuskan kan seperti itu. Oke, kalau rujukan moral kan memang benar-benar itu tidak benar. Nah, itu kita dan tahu kita hati kita tidak benar, ya harus kita tentukan permasalahannya sehingga nanti tidak ada hal yang negatif. Karena kita setiap keputusan harus meminimalisir hal-hal yang saya kira itu. Oke, luar biasa Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Pak Anwar menjalankan pengambilan keputusan dalam sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan. Kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Kan seperti itu. Otomatis kita harus mengidentifikasi dulu permasalahannya dan kita memberikan keputusan yang kedua-duanya bisa menerima. Jadi bisa diterima dan menguntungkan bagi segala pihak ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang jelas ketika ada permasalahan kita berusaha secepat mungkin untuk mengidentifikasi masalah ini dan kita mengumpulkan permasalahannya apa. Harus setelah itu kita memutuskan dan menentukan sikap bagaimana kita harus melakukan itu. Jadi diambil dulu bukti-bukti yang ada ya Pak, itu valid atau tidak. Kalau valid baru kita ambil tindakan. Ya, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi itu maksud saya. Betul. Selanjutnya Pak Anwar, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil
sebuah keputusan untuk menghadapi permasalahan yang ada. Yang jelas ketika kita mengambil keputusan, jangan ada keterpihakan. Jangan ada keterpihakan, akhirnya yang satu menguntungkan, yang satu merasa terpojok atau merasa dirugikan. Jadi kita mengambil keputusan yang sama-sama bisa diterima. Nah, itu. Artinya seorang pemimpin bisa ngomong gitu ya Pak ya. Ini mungkin yang terakhir mungkin Bapak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, saya berulang kali. Ketika kita itu menjadi seorang pemimpin, sikap ewo begewo itu harus kita hilangkan. Karena ketika itu ada berada di kita tidak akan bisa menjadi orang yang tegas, kemudian tidak bisa menjadi orang yang tujuannya itu harus menyelesaikan seperti itu. Tapi kita ada jiwa ewo begewo, akhirnya tidak maju pendidikan kita. Sikap tegas memang perlu diterapkan ya Bapak Tapi ya. tetap satu. Iya. Tetap ya. Dan Pak, jadi kita sebagai guru tidak takut gitu ya Pak ya, karena Bapak tegas tadi. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Karena permasalahan itu datangnya itu juga tidak terjadwal, sehingga saya tidak punya jadwal. Tapi ketika ada permasalahan, secepat mungkin kita itu harus mencari informasi, mencari referensi apa sih masalahnya itu, substansinya apa yang masalahnya. Setelah itu baru kita membuat sikap. Tapi kita harus mempunyai data dulu, mempunyai data dulu. Jadi itu baru kita menyelesaikan. Dan tidak ada jadwal, tidak ada jadwal. Jadi ketika ada permasalahan secepat mungkin jangan sampai melebar, jangan sampai itu secepat mungkin kita menyelesaikan. Tapi data kita harus benar-benar ada. Oke. Luar biasa Pak Anwar. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang jelas sebagai seorang kepala sekolah pastikan ada di bawahnya itu ada guru senior, ada guru yang dewasa, ada guru yang mempunyai jiwa seimbang antara emosionalnya. Nah, ini biasanya kita minta bantuan untuk bagaimana menyelesaikan ini. Paling tidak itu komunikasi yang baik. Nah, dari situ kalau kita nggak perlu ke eksternal, ke internal dulu. Nah, ketika itu baru kita menyelesaikan. Luar biasa Pak Anwar. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan? Yang jelas karena keputusan itu menjadi arah ke depannya bagi seseorang guru, ya kita itu harus sebijak mungkin memutuskan itu tanpa emosi, kemudian komunikasi yang baik. Karena seringkali orang bermasalah itu dari komunikasi yang tidak baik. Nah, dari komunikasi yang baik, kemudian tidak terpihak pada satu dua orang, tapi berusaha menyelesaikan sama-sama baiknya. Betul. Dan itu akan menjadi yang terbaik. Jadi itu komunikasi. Luar biasa Bapak, wawancara hari ini saya cukup takjub ya Bapak. Saya nilai ini seorang pemimpin yang tegas, berwibawa, terus sama anak buah, guru-guru dengan pimpinan itu luar biasa hubungannya, komunikasinya dijaga dengan baik. Terima kasih Pak Anwar untuk hari ini. Demikian wawancara hari ini tentang nilai-nilai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebijakan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.